Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di podcast Juara Jabar Prop bersuara ex Basnas Jabar. Nah, Yudi kali ini ada di kantor Basnas Jabar dan kita akan berbincang-bincang mengenai event-event atau acara-acara yang akan dikolaborasikan antara Basnas Jabar dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Telah hadir bersama Yudi kali ini adalah Kang Andi Anugrah SST, yaitu Manajer Perencanaan dan Pengembangan atau Ketua Pelaksana Ramadan 1444 Hijriah Basnas Jabar. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Damang Kang Andi. Kang Andi, ini luar biasa sekali tentunya, ternyata ada kolaborasi yang berkesinambungan gitu antara Basnas Jabar dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Terlebih mungkin untuk menyambut Ramadan nanti, seperti kita tahu bahwa Ramadan kali ini adalah transisi dari pandemi menuju ke endemi. Ada kerinduan mungkin bagi umat Islam tentunya di Jawa Barat untuk mengikuti kegiatan secara tatap muka. Apa saja nih kegiatan menyambut Ramadan yang digagas oleh Basnas Jabar untuk mengobati kerinduan tersebut? Oke, hatur nuhun Kang Yudi. Memang ya sekarang itu peralihan ya dari sebelumnya mungkin banyak kegiatan-kegiatan itu yang offline gitu, yang online gitu, webinar lah atau bahkan kajian-kajian juga konteksnya online. Di tahun ini kita akan upayakan kegiatan-kegiatan Ramadan yang offline gitu. Misalkan nanti kajiannya kita coba offline juga, tatap muka ya. Ya, kita juga memang sedang cari beberapa ustadz nih, kira-kira siapa yang memungkinkan untuk mengisi, terutama mungkin saat beberapa hari saat weekend. Gitu. Oh, jadi akan dilaksanakannya salah satunya adalah ketika weekend? Iya, karena kan untuk menarik juga gitu. Karena kalau misalkan di weekday kan mungkin ketika kajian banyak yang beraktivitas harus ngantor, harus sekolah gitu. Kita coba di weekend. Lalu juga kita coba untuk ada semacam bagi-bagi takjil seperti itu kan ya, seperti biasa lah. Tapi kita akan coba juga untuk menggandeng komunitas-komunitas, lalu juga OPD juga kita bisa saja kolaborasikan gitu untuk berbagai aktivitas. Ya, oke. Ini menarik sekali. Tadi kan sedang ada pemilihan kira-kira ustadz mana atau ustazah mana yang akan memberikan tausiah seperti itu. Mungkin ada lines up-nya yang menjadi wishlist di tahun ini? Ya kalau misalkan yang sebelum ini kalau dari sebelum Ramadan, insya Allah kita akan ada tablik akbar. Kita bekerja sama dengan Insan Kamil juga. Itu beberapa wishlistnya ada Mamah Dede, ada Agim gitu. Memang kita juga sedang berkoordinasi dengan MUI kira-kira siapa aja sih yang bisa kita hubungi gitu, dalam artian ustadz dan ustazahnya itu memang baiklah yang kita bisa nggak ada di belakangnya nggak ada masalah. Oh oke. Wow, luar biasa, berarti sangat selektif ya untuk ustadz dan ustazah ini kan akan menjadi lansap. Ini juga karena kita untuk kolaborasinya antara Pemprov dan juga Basnas Jabar, kita juga tidak mau Pemprov ini juga jadi dalam tanda kutip seperti kena batunya gitu. Kalau misalkan kami salah milih ustadz atau ustazah. Boleh. Luar biasa. Dan kita tunggu nanti kejutannya, kira-kira siapa saja ustadz atau ustazah yang akan mengisi di setiap weekendnya nanti. Selama bulan Ramadan. Sekarang juga sudah mulai melakukan komunikasi ya ke ustadz-ustadz, ustazah. Mudah-mudahan sih memang bisa cocok gitu untuk tanggalnya. Karena kan ya pasti Ramadan pun beliau-beliau ini sudah punya jadwal yang cukup padat. Betul. Oke, Kang Andi, seperti kita tahu bahwa Jawa Barat mempunyai masjid yang begitu luar biasa, yang begitu megah tentunya, yaitu Masjid Al-Jabar. Nah, kira-kira ada nggak sih acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Al-Jabar oleh Basnas Jawa Barat? Baik, untuk di Al-Jabar memang itu juga jadi keinginan kami ya, itu benar-benar keinginan kami untuk bisa melakukan aktivitas di sana. Kenapa? Karena ya balik lagi, pertama itu akhirnya Jawa Barat punya masjid raya gitu ya, setelah sekian lama menumpang gitu ya bahasanya. Iya betul. Tadinya Masjid Agung ya. Masjid Agung. Sekarang gitu jadi kan. Al-Jabar. Sekarang kita punya masjid raya. Lalu kita juga ingin punya event supaya ya memakmurkan juga Masjid Al-Jabar gitu. Insya Allah nanti
besok tanggal 12 itu akan ada pre-event untuk tarhibnya. Itu kita bekerja sama dengan Insan Kamil, insya Allah ustazahnya itu Dr. Aisyah Dahlan. Lalu di tanggal 12 Maret itu insya Allah kita akan ada tablik akbar. Itu tadi di 12 Maret kita tablik akbar di Al-Jabar, salah satu wishlistnya seperti ada Agi, Mamah Dedeh gitu. Tinggal doakan saja mudah-mudahan ustadz dan ustazah yang kita inginkan ini waktunya bisa sesuai gitu. Betul. Ini kayaknya luar biasa ya, ustadz dan ustazah berkumpul dalam satu event nih. Iya, kita pengennya di hari itu direncanakan dari duha gitu, bisa sampai dengan mungkin sampai pada Isya gitu. Kita akan coba bagaimana event itu seharian gitu. Tinggal kan bagaimana caranya supaya yang hadir itu juga nggak bosan ya. Jadi kita juga coba hadirkan ustadz dan ustazah yang cara penyampaiannya itu menarik, gitu. Nggak yang monoton. Itu kayaknya butuh MC deh ya. Insya Allah. Nanti bisa di belakang. Oke. Nah, Kang Andi, kita juga pemerintah Provinsi Jawa Barat punya agenda rutin yang namanya adalah Bubos. Buka puasa on the street ya. Setelah sekian lama kita melakukannya jadi on the screen ya karena pandemi gitu ya. Insya Allah di tahun ini kita akan kembali lagi menjadi buka on the street gitu ya. Nah, ini kira-kira kolaborasi apa dari Basnas Jabar untuk program Bubos ini? Kalau misalkan kolaborasi seperti di tahun-tahun sebelumnya, kita akan sediakan paket-paket juga ya, paket-paket sembako untuk yang kita bisa bersama bagikan ke masyarakat. Itu salah satunya. Lalu misalkan ada kolaborasi lain, mungkin kita saya harus tutup dulu itu supaya nanti bisa kejutan juga. Ini rahasia nih kayaknya nih. Karena memang masih digodok juga sih. Jadi supaya waktu pelaksanaannya bisa surprise juga gitu. Jadi ada yang dipersiapkan, ada yang biasa disupport juga oleh Basnas gitu ya di Bubos ini seperti penyerahan-penyerahan mungkin ya. Biasanya paket-paket sembako gitu atau misalkan ya kita juga bisa support hal-hal lain. Gitu. Nah, terus Kang Andi nih selain kegiatan ceramah atau tablik akbar gitu ya, ini khususnya terkait dengan zakat fitrah di tahun ini, apakah ada inovasi terbaru nih dari Basnas Jabar? Jadi untuk tahun ini untuk program mungkin secara teknis mirip-mirip ya seperti tahun-tahun lalu. Kita akan campaign zakat fitrah, lalu zakat mal. Mungkin yang akan membedakan adalah di pendistribusiannya. Seperti tadi kita akan coba menggandeng komunitas-komunitas. Tidak hanya kalau di tahun lalu kita gandeng komunitas untuk pendistribusian takjil di jalan. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa menggandeng komunitas. Misalkan Ayudi punya komunitas, yuk bareng-bareng kita membagikan zakat fitrah gitu, untuk menyebarkan zakat fitrah, untuk menyalurkan paket-paket sembako di malam-malam. Nanti kita bisa ibaratnya kayak belusukan gitu ke daerah mana, bareng-bareng tuh supaya ya Ayudi juga bisa merasakan ketika ngasih tuh beda gitu. Walaupun ini mungkin pengalaman pribadi ya. Walaupun itu bukan dari uang saya, tapi ketika ikut menyalurkan tuh nanti didoakan oleh penerima manfaat tuh beda gitu sih rasanya. Ada rasa yang money can buy lah ya gitu ya. Itu mungkin kebahagiaannya beda gitu. Betul. Jadi silakan berpartisipasi juga, berkontribusi juga ya dalam penyaluran juga boleh. Penyalurannya boleh. Jadi mungkin ya Ayudi dengan teman-teman di Humas Jabar gitu. Ndi mau nih, ya mungkin kita bisa schedulekan. Gitu. Jadi ini juga terbuka, mungkin ada di Jawa Barat juga ini banyak banget komunitas-komunitas gitu. Betul. Nah, bisakah membuka kolaborasi dengan komunitas tersebut? Betul. Kita sangat terbuka ya, karena untuk zaman sekarang kan kita nggak bisa kerja sendirian. Kita dan di Basnas Jabar sendiri kita butuh komunitas-komunitas untuk membantu gitu. Jadi misalkan ya daripada komunitas cuman buka bersama nongkrong-nongkrong gitu terus beres, mending yuk sekalian gitu. Ada aksi nyatanya ada aksi nyatanya gitu. Kita bareng-bareng ke lapangan bagi-bagi antar sembako atau apa gitu. Supaya ya mereka juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama gitu dengan kami Amil saat menyalurkan paket-paket tersebut.
Oke. Tadi ketika saya di depan kantor Basnas ini udah mulai ya Ramadan coming soon gitu. Betul. Berbagi sampai pelosok. Oke. Itu jadi tagline tahun ini. Ya, jadi itu akan menjadi tagline di Basnas Provinsi Jawa Barat, berbagi sampai pelosok. Kenapa kami ambil tagline itu? Karena kan Ramadan itu untuk semua. Dan kadang ada beberapa saudara-saudara kita yang Ramadan itu ya apa ya, kurang merasakan hingar-bingarnya gitu. Jadi kita juga ingin bantu bagaimana caranya mereka, terutama yang di pelosok, untuk ikut merasakan hingar-bingarnya Ramadan gitu. Jadi makanya tadi dihubungkan dengan komunitas-komunitas, mungkin kalau ada komunitas yang seneng belusukan nyampe ujung Genteng atau ujung Cianjur gitu, kita bisa kolaborasi gitu untuk saya punya komunitas mau ke daerah ujung Genteng, bisa nggak ikut penyaluran? Bisa aja gitu. Jadi diharapkan memang dengan semangat berbagi sampai pelosoknya itu kita benar-benar bisa menyampaikan penyaluran itu sampai benar-benar sampai ke pelosok. Gitu. Oke, jadi untuk wargi Jabar dimanapun yang punya komunitas ataupun yang punya kumpulan-kumpulan gitu yang ingin berbagi gitu ya, bisa dikolaborasikan dengan Basnas Jabar, apalagi menjelang Ramadan ini. Mari kita berbagi kebaikan bersama dengan sesama saudara-saudara kita di Jawa Barat, mungkin ke pelosok-pelosok yang belum terjangkau seperti itu. Biar vibes Ramadannya lebih terasa juga. Dan seperti itu. Insya Allah mungkin menjadi lebih ada ketika misalkan sebelumnya berbagi itu hanya ya di kota gitu, ketika ke pelosok mungkin akan mendapatkan sensasi yang berbeda. Ya, oke, itu dia. Jadi kalau misalnya balik lagi ke acara ataupun event-event yang akan digelar di Basnas Jabar ini, kalau kita boleh wrap up di 12 Februari nanti akan ada kajian. Betul. Happening Art. Ya, Happening Art judulnya. Oke, itu Happening Art yang pertama. Betul. Lalu setelah itu dilanjut di 26 Februari? Ya, direncanakan di 26 Februari kita ada Happening Art lanjutan. Jadi kita inginnya sih sesering mungkin ya kita ada sosialisasi di jalan gitu. Walaupun kita lihat juga kondisinya apakah memungkinkan atau tidak. Direncanakan selanjutnya Happening Art di Gasibu. Itu mungkin jika berkaca di tahun lalu itu kami melakukan di Tahura, ada penampilan angklung segala macam, kurang lebih akan seperti itu juga. Gitu. Sambari kita juga bisa ingin mengenalkan gitu tentang Basnas Jabar. Lalu ya nanti sosialisasi zakat. Mungkin kan di satu sisi juga banyak orang yang masih aware-nya zakat itu cuma zakat fitrah gitu. Walaupun itu tidak salah sih ya, tidak salah bahwa ya nanti mengingatkan juga bentar lagi ke Ramadan jangan lupa zakat fitrahnya. Dan biasanya banyak orang juga perlu diingatkan untuk zakat malnya di saat nanti di Ramadan. Oke. Jadi itu yang di 26 Februari dan di puncak acaranya itu di 12 Maret. Ramadan itu 12 Maret itu Tablik Akbar tadi. Tablik Akbar tadi, betul. Oke, dengan menghadirkan Ustadz dan Ustazah yang sudah kita kenal. Iya, ibaratnya kalau artis nasional lah artis nasional, betul. Levelnya gitu. Oke, dan itu dilaksanakan insya Allah di Masjid Al-Jabar. Di Masjid Al-Jabar. Nah, oke, ini imbauan juga nih untuk wargi Jabar yang ingin datang ke Masjid Al-Jabar gitu ya, untuk mengikuti rangkaian demi rangkaian acara dari Basnas Jabar. Nanti apalagi di puncak acaranya 12 Maret, silakan wargi Jabar untuk datang ke Masjid Al-Jabar, tapi jangan lupa untuk adab di masjidnya ya. Jangan makan dan minum di area masjid, apalagi bertransaksi di dalam masjid gitu ya. Berbicara keras itu tidak boleh ya. Kang Andi, apalagi kira-kira adab di masjid, Kang? Artinya ketika di masjid juga kita harus saling menjaga ya, menjaga kenyamanan satu sama lain. Ketika misalkan makan di area masjid, ya sampahnya lah tolong jangan dibuang sembarangan gitu. Kan ya kasihan ya orang yang sudah membangun itu. Betul.
cukup megah gitu. Terus mungkin teman-teman yang membersihkan juga nama-nama kerjaan gitu. Mari kita juga ketika misalkan pun itu udah ada petugasnya, tapi kan akan lebih baik itu juga kita yang membersihkan sendiri. Jadi anggap aja itu seperti infak kita gitu untuk teman-teman yang petugas kebersihan di sana. Luar biasa ya. Jadi mindsetnya seperti itu ya. Betul. Jadi kan ketika kita membantu memudahkan urusan orang lain, kita juga insya Allah akan dimudahkan oleh Allah gitu kan. Masya Allah. Jadi kan kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Baik, dan itu acara Pra-Ramadan. Pra-Ramadan. Sekarang untuk acara Ramadannya tadi kalau misalnya boleh di-highlight ada berbagi takjil, ini tetap dilakukan. Terus ada juga support Bu Bos ya, buka puasa on the street. Yang bener-bener on the street, bukan on the screen lagi. Kita bener on the street tahun ini. Terus di sini juga ada, saya lihat ada Sanlat Anak Yatim. Betul. Nah, ini belajar Al-Quran, terus borong baju lebaran dan buka bersama. Betul. Rencananya ini dilaksanakan di mana kalau nggak salah? Kalau boleh tahu nih. Ya, ini untuk lokasi memang kita masih godok beberapa kemungkinan tempat ya. Karena jika dimungkinkan kita juga ingin di mall gitu. Kita sedang komunikasi dengan beberapa mall. Mudah-mudahan ada yang bisa bekerja sama gitu. Itu satu. Lalu untuk Sanlat kemungkinan besar ya bisa ada dua, mungkin di Pusdai atau di Al-Jabar jika memungkinkan lagi. Karena Sanlat ini juga salah satu, ini masih konsep. Kita akan coba godok itu adalah semacam workshop untuk menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Gitu. Itu kan yang kadang saya sendiri mungkin masih agak kesulitan ya untuk menghafal Al-Quran. Nah ini insya Allah nanti akan ada pakarnya, workshopnya, gimana sih cara menghafal Al-Quran yang dalam tanda kutip memudahkan. Gitu. Alhamdulillah itu program-program yang begitu luar biasa, apalagi ini kolaborasi yang begitu memukau gitu ya antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Basnas Jawa Barat yang terus berkelanjutan gitu ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Kang Andi. Kang Andi, apa yang ingin disampaikan nih untuk wargi Jabar dimanapun berada? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wargi Jabar semua, jangan lupa tunaikan zakatnya di lembaga-lembaga resmi, terutama mungkin bisa ke Basnas Jabar ataupun di Basnas ataupun las lainnya yang dekat rumah. Untuk yang ingin menunaikan zakatnya melalui Basnas Jabar, bisa melalui basnasjabar.org/zakat. Kurang lebih seperti itu, Ayudi. Hatur nuhun Kang Andi atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di event-event selanjutnya gitu ya. Baik, wargi Jabar, demikianlah rangkaian demi rangkaian acara podcast Juara bersama dengan Basnas Jabar. Tentunya tidak hanya hari ini, tapi juga nanti akan ada beberapa rangkaian lainnya kolaborasi kita podcast Juara bersama dengan Basnas Jabar. Saya Yudi Reven pamit, Kang Adi hatur nuhun sekali lagi. Sukses untuk program-program dan konsepnya. Dan untuk wargi Jabar, ikuti terus podcast Juara tentunya untuk menambah inspirasi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.